hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan segala puji pujian, syukur dan Salam damai sejahtera untuk kita sekalian.
Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing yang di dalamnya ada sharing motivasi dan juga rema ya dari perenungan firman Tuhan yang saya lakukan. Jadi hari-hari ini saya banyak dan lebih banyak dari hari-hari sebelumnya untuk mengalokasikan waktu dalam merenungkan firman Tuhan. Saya rasa sudah cukup lama ya bahwa saya perlu untuk merenungkan firman Tuhan lebih banyak gitu. Karena kalau soal baca firman sudah bolak-balik terhitung kurang lebih 7 tahun setelah sungguh-sungguh ikut Tuhan dan melayani gitu ya. Saya sadar gitu ya di dalam batin saya kok kayaknya kurang berimbang gitu. Kurang berimbang antara pembacaan firman Tuhan dan juga perenungan firman-Nya. Saya mau beritahu kita kalau kita sungguh-sungguh mau berkomitmen dipimpin oleh Roh Kudus, maka hal-hal seperti itu juga nanti akan kita dikasih tahu, diberikan hikmat, diberikan pengertian gitu. Dengan tidak bermaksud menyombongkan diri, antara pembacaan, pengetahuan firman Tuhan dan ketaatan saya itu udah cukup berjalan beriringan. Sekalipun dalam perjalanannya saya belum sempurna dan mengejar kesempurnaan itu. Tapi yang kurang adalah itu tadi, alokasi waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Maka dalam beberapa hari terakhir saya putuskan untuk pagi hari itu justru saya tidak membaca firman Tuhan dulu gitu ya. Nah ini tidak menjadi aturan untuk semuanya ya. Tapi saya yang sudah sering baca firman Tuhan untuk saat ini lebih memilih merenungkan firman Tuhan di pagi hari di dalam keadaan atau kondisi hati dan pikiran juga fisik masih bugar. Saya alokasikan untuk merenungkan lebih banyak firman, belajar firman, saya compare dengan beberapa versi, lalu pronounce, memperkatakannya sambil edify my spirit, membangun kerohanian saya lewat berbahasa roh gitu. Itu sudah merupakan aturan yang baku untuk diri saya dalam keseharian saya gitu ya. Dan itulah yang membuat saya kuat sampai saat ini. Bukan karena kekuatan saya, sungguh karena kekuatan Tuhan yang melimpah ketika saya melakukan bagian saya gitu. Nah, di awal sharing ini saya mau bagikan rema dari perenungan firman Tuhan gitu ya. Dan ayat-ayat firman Tuhan yang saya renungkan itu sebagian besar itu berasal dari modul.
Lalu ya mungkin sekitar 20 hingga 30%-nya itu adalah ayat firman Tuhan lain yang eh, eh, diingatkan Roh Kudus di dalam hati saya untuk saya periksa, saya renungkan gitu ya. Dan itu sangat meneguhkan. Ayat-ayat firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan yang luar biasa gitu. Eh, jadi itulah pentingnya. Berkali-kali, berulang-ulang saya akan katakan kepada setiap orang yang dipercayakan Tuhan ke dalam pelayanan ini. Saya mau katakan bahwa itulah pentingnya kita berkomitmen untuk menghafal modul. Bukan berarti tujuannya untuk memberatkan, tapi dengan kita ada modul-modul itu kan membuat kita, menuntun kita uh, secara teratur, terikat dengan firman Tuhan itu gitu. Jadi ada alasan untuk kita merenungkannya. Jadi bukan berarti seperti diperlakukan layaknya anak sekolah gitu ya, disuruh hafal. Kan memang firman Tuhan itu harus eh, dipelajari, digali seumur hidup kita gitu. Nah, jadi jangan merasa saudara yang yang diminta menghafal itu seolah diperlakukan layaknya anak murid, enggak. Tapi itu menuntun kita melekat kepada firman Tuhan. Nah, tapi kalau ada orang yang mengeraskan hati, nanti sendirinya akan bisa bedakan. Orang-orang yang memang memiliki kerendahan hati untuk dituntun itu, pasti buah kerohaniannya itu akan berbeda. Dan saya bisa menyaksikan itu sekarang. Para sahabat saya yang memiliki kerendahan hati untuk menerima tuntunan TRC itu berbeda daripada mereka yang menganggap remeh tuntunan yang saya berikan untuk menghafal modul, termasuk saudara yang dibikin internet gitu. Dan saya menghafal modul itu adalah kesukaan. Karena dengan menghafal setiap kata atau kalimat dalam firman Tuhan itu kan memudahkan saya akhirnya merenungkannya. Bahkan lewat satu kata pun ada pesan yang sangat bermakna, yang sangat dalam dari setiap perkataan firman Tuhan. Dan itu sangat membangun dan menguntungkan diri saya gitu. Saya mau belajar percaya bahwa setiap perkataan yang saya tabur itu sebagian itu akan jatuh di dalam hati yang baik. Dan saya akan bersuka oleh berjalannya waktu bahwa apa yang saya bagikan, baik firman Tuhan ataupun tuntunan, itu akan membuahkan buah yang manis dan sukacita, bukan cuma sekarang ketika saya melayani, tapi nanti di dalam kekekalan. Saya melihat jerih payah saya itu tidak akan sia-sia dan Tuhan akan mengupahi gitu. Berharap lebih banyak orang yang memiliki tanah hati yang baik, sekalipun ada kategori tanah hati seperti dalam perumpamaan penabur itu. Ada orang yang nggak ngerti, ada orang yang uh, cuek, nggak mau tahu, tapi ada orang yang memiliki kerendahan hati gitu. Nah, itulah kenapa saya terus mengulang-ulangnya. Karena saya tahu ada kriteria hati yang keempat di dalam komunitas ini. Begitu. Nah, jadi ketika saya uh, renungkan Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut.
apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi, eee, harus memiliki rasa puas di dalam diri kita. Itu makna pesan yang terdalam yang saya dapatkan ketika mengulang-ulangi ayat firman Tuhan ini dan merenungkannya. Kebanyakan orang tidak merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Fokusnya adalah kekurangan, fokusnya adalah pergumulan, fokusnya adalah persoalan, sehingga menutup matanya, mata rohaninya tepatnya ya, atau pikirannya untuk melihat apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidupnya. Melihat ke bawah itu dan melihat ke atas secara berimbang itu baik. Melihat ke atas untuk memotivasi kita lebih lagi dalam segala hal. Tapi melihat orang-orang, kita compare diri kita dengan orang-orang di sekeliling kita yang lebih eee eee, lebih menderita, lebih berkekurangan daripada kita, itu juga akan membuat kita merasa cukup, merasa, eee, feeling content, merasa puas dengan diri kita. Akhirnya yang timbul adalah ucapan syukur, terima kasih, dan menutup pintu untuk sungut-sungut dan, eee, gerutu di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Coba, hitung apa yang kita miliki. Kita bahkan memiliki jauh lebih banyak daripada orang-orang di luar sana. Kita juga bisa compare diri kita dengan sebelumnya, tahun-tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Kita bahkan nggak punya apa-apa. Saya, eee, masih ingat ketika dulu setelah selesai, kuliah lalu, merantau ke Jawa, itu hanya dengan, eee eee eee, koper dan nggak punya apa-apa. Tapi oleh berkat Tuhan, saya kerja keras, saya, eee, nggak pernah membayangkan akan memiliki apa yang saya pernah miliki. Bahkan dengan sekarang pun yang disertai dengan pikiran yang sudah diubahkan bahwa hidup saya kan tidak selamanya di bumi. Firman Tuhan berkata, kita nggak bisa membawa apapun keluar dari dunia ini. Kita juga nggak ditentukan untuk hidup selamanya di dunia ini. Kita nggak bisa bawa apa-apa ketika kita mati. Kita juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan fokus kita adalah kerajaan surga. Sekalipun apa yang saya miliki sekarang tidak sebanyak dulu ketika saya bekerja di sekuler gitu. Tapi dengan pemikiran yang sudah dibentengi, diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan, maka hati saya tenang, penuh dengan sukacita. Gak terlalu yang mengejar lagi keinginan daging. Karena sepenuhnya pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Maka dengan menyadari itu, ada rasa puas. Gak terlalu lagi yang mengejar hal-hal yang materi, yang duniawi, sama seperti saya dulu atau kebanyakan orang. Apalagi setelah berjalannya waktu, bertambahnya usia, saya itu sekarang betul-betul, eee eee eee, semakin, eee, semakin tidak punya keinginan lebih untuk punya ini dan itu. Karena saya sadar bahwa masa hidup saya sudah lebih banyak saya habiskan daripada sisanya. Dan memang seharusnya kita yang
yang, semakin hari semakin, bertambah usia gitu ya, apalagi sudah, kepala 4, 5, 6 gitu, memang seharusnya sudah semakin bijaksana. Sangat memprihatinkan ketika orang kalau sudah kepala 4 kan itu berarti sudah menghabiskan lebih separuh dari usianya, dari masa hidupnya. Angka 50, tapi terlebih 60, tapi nggak semakin bijaksana dalam, menjalankan hidupnya, dalam merespons apa yang terjadi dalam hidupnya. Itu kan sangat memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Jadi kalau pikiran seseorang kemudian sudah di di eee, diubahkan, diperlengkapi, dibentengi dengan firman Tuhan, maka yang ada adalah ucapan syukur. Sukacita itu akan membangkitkan kekuatan. Jadi bersyukur dengan apa yang ada, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, kita masih tetap bisa menikmati hidup, masih tersedia makan dan minum, itu membangkitkan semangat kita, sukacita kita, dan kekuatan di dalam diri kita. Jadi kalau seseorang kemudian menjadi lemah, menjadi putus asa dengan apa yang terjadi sekarang gitu ya, itu sebetulnya adalah, orang-orang yang tidak menyadari, tidak bersyukur dengan hidupnya. Firman Tuhan sudah bilang bahwa cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Harus memiliki rasa puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Maka dampaknya apa? Kita tetap bersyukur gitu. Kita tetap bersukacita sekalipun, eee, doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Nah, lalu dampaknya lagi untuk hidup kita apa? Kita tetap bersemangat dalam menjalani hidup. Saya, eee, bersyukur ketemu video, eee, seseorang yang, eee, punya, eee punya perjalanan hidup atau panggilan hidup atau keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia ya, kurang lebih sama seperti Conam Thomas ya. Dia sering diperlihatkan oleh Tuhan tentang surga gitu. Dia sering diperlihatkan Tuhan, tentang surga, mengalami kunjungan di dalam, spiritual realm, eee, dunia roh gitu. Dia diperlihatkan tentang, tempat-tempat di surga gitu. Saya sangat diberkati oleh kesaksian ibu ini gitu. Nanti saya akan coba bagikan, eee, untuk kita. Ketika saya mendengarkan, eee, kesaksian orang-orang yang luar biasa ini, termasuk, eee,
oknum hamba Tuhan yang saya bagikan videonya di akun pribadi gitu ya. Ada orang-orang yang tidak pernah kehilangan kekuatan, baik untuk dirinya sendiri, bahkan dia punya stok kekuatan untuk menguatkan orang lain. Coba perhatikan ya perkataan saya. Ada orang-orang yang terus luar biasa dalam mengikut Tuhan gitu. Ada orang-orang yang seperti saya katakan tadi, mendapat privilege yang dari Tuhan untuk mengunjungi surga, neraka, diberikan panggung, dan mereka menjadi motivator untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak menjadi lemah. Kalau saya lihat mereka itu, saya sangat termotivasi gitu. Saya katakan kepada diri saya sendiri gitu. Kenapa orang lain bisa? Saya enggak. Padahal sama-sama manusia. Sama-sama tinggal di planet yang sama. Punya Tuhan yang sama. Lalu kenapa dia bisa, saya enggak? Kenapa dia tetap bersemangat untuk dirinya sendiri, bahkan menjadi motivator buat orang lain, sementara saya nggak bisa. Jadi itu membangkitkan semangat saya untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Nah itu juga yang saya mau katakan kepada kita gitu ya. Tadi saya katakan, coba lihat orang-orang di sekitar kita, bahkan coba bandingkan dengan di waktu-waktu yang lalu. Yang ada itu harusnya ucapan syukur. Karena penyertaan Tuhan tetap sempurna. Sikap hidup kita lah yang membuat kita menjadi lemah. Tuhan gak pernah berubah. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Jadi lewat rema yang saya bagikan ini, kita cepat-cepat mengoreksi hidup kita. Kalau rasa puas di dalam diri kita sudah gak kerasa, sehingga kita tidak lagi memiliki ucapan syukur dan kehilangan sukacita, akibatnya tidak memiliki kekuatan, kehilangan kekuatan dan semangat dalam mengikut Tuhan. Cepat-cepat koreksi diri. Kalau sampai betul-betul sudah mengalami krisis, bahkan kritis dalam ucapan syukur, rasa puas, sampai betul-betul titik jenuh, itu akan sangat sukar untuk membangun kembali, dan semakin kecillah kekuatannya dalam mengikut Tuhan. Padahal syarat untuk berkenan kepada Tuhan adalah tetap memiliki iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Harus tetap mengucap syukur, tetap bersukacita, bersemangat. Saya udah berkali-kali bilang, rasanya begitu ya, bahwa saya melayani, berbagi sharing ini kepada para sahabat dan juga saudara, itu bukan karena kewajiban saya melayani. Sama sekali enggak. Tuhan yang tahu isi hati setiap orang, maka saya tidak mungkin menipu gitu ya. Saya berbagi ini sebagai luapan daripada sukacita, buah daripada persekutuan saya dengan Tuhan. Jadi orang yang tetap memelihara persekutuannya dengan Tuhan, akan ada aliran-aliran hidup yang keluar dari dalam hatinya.
dari dalam dirinya. Yang orang lain bisa lihat, orang bisa nikmati buah kita itu lewat sharing. Makanya saya sangat prihatin ya, kalau berbagi rema saja itu kayak sangat sukar. Itu kan berarti memang nggak memiliki stok sukacita aliran hidup yang melimpah dari persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya sukacita, nggak punya uh, limpahan air hidup dari persekutuan dengan Tuhan, kita mau mau bagi apa? Gitu kan? Nah, jadi sangat memprihatinkan kalau berbagi rema saja sangat sulit. Berbagi sharing saja tidak bersemangat karena nggak punya stok itu di dalam dirinya. Karena itu cepat-cepat koreksi diri, bersyukur untuk segala yang masih ada sekarang. Sekalipun dalam tekanan ekonomi, pekerjaan, usaha gitu ya. Tampillah berbeda dari orang-orang yang tidak punya Tuhan Yesus. Saya bahkan melihat orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus saja, mereka lebih bersemangat loh. Kenapa? Karena kualitas hatinya yang baik, sehingga mereka bahkan mengalami terobosan yang lebih dahsyat daripada orang-orang Kristen sendiri. Dan betapa memprihatinkannya ketika seseorang sudah baca firman, suka dengarkan konten rohani, udah tahu kebenaran, tapi dia sendiri performanya tidak lebih baik daripada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Saya mengerti bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi, lewat persoalan dalam segala area, itu sebetulnya cara yang terbaik, cara yang paling sempurna yang Tuhan bisa pakai untuk melihat kemurnian hati kita, untuk melihat, menguji keteguhan iman kita. Saya tidak asal bicara di sini. Coba kita yang sudah membaca firman Tuhan, yang tahu kisah Abraham. Tuhan mesti uji hati Abraham soal Ishak. Bayangkan ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, dalam perjalanannya itu kan menuju Gunung Moria, sebetulnya Abraham bisa memiliki pilihan, punya pilihan untuk menolak. Tapi dalam hari-hari perjalanan itu masa-masa yang sesak tentunya. Tuhan melihat hatinya sampai pada ketaatannya mempersiapkan tempat pengorbanan untuk Ishak itu sampai tuntas dulu. Bahkan Abraham sudah siap-siap untuk menyembelih Ishak. Baru di situ ada suara yang berkata, "Sekarang aku tahu bahwa engkau sungguh-sungguh takut akan Tuhan." Lewat pergumulan yang berat, lewat pencobaan hidup yang Tuhan izinkan terjadi, itu menjadi cara yang paling sempurna untuk mengetahui
isi hati seseorang. Kalau semuanya baik-baik saja, semua orang bisa berperilaku baik, bahkan orang jahat sekalipun tahu berterima kasih kalau ketika dia diperlakukan baik. Saya baca kisah Daud. Dia belum berdosa waktu itu dengan perzinahannya. Dia berperang untuk bangsa Israel. Beberapa kali Saul menancapkan tombaknya ingin membunuh Daud. Lalu dia dikejar-kejar. Saya baca, saya nikmati ketika kisah uh, uh, per uh, uh, kedekatannya dengan Yonatan gitu ya. Ketika akan ada perjamuan kan akhirnya Daud harus menyembunyikan diri di padang. Itu kan enggak, kalau yang saya pahami itu bukan 1 hari, 2 hari. Coba bayangkan bagaimana dia berperang untuk bangsa Israel, hidupnya berkenan. Lalu dia harus mengalami kesesakan itu di padang. Harusnya menikmati perjamuan. Mungkin juga dia bawa perbekalannya ketika di padang berhari-hari untuk menunggu kabar dari Yonatan. Apakah Saul betul-betul murka terhadap dirinya? Yang saya pahami sih di padang, apalagi zaman dulu, yaitu di tempat terbuka. Rasakan panas, walaupun dia berteduh di bawah pohon. Cuaca yang dingin, pada malam hari, belum lagi rasa takut yang membuat dirinya mencekam. Lalu ternyata kan Saul murka kepada dirinya. Akhirnya dia melarikan diri. Dia dikejar-kejar juga. Lalu di dalam pelariannya dia juga mengalami pergumulan yang berat. Tapi sekalipun begitu, dia seolah gak ditolong oleh Tuhan. Tetapi dia masih tetap meminta petunjuk daripada Tuhan. Apakah dia maju berperang atau tidak? Ya, saya mau katakan di sini adalah bahwa semakin hari kita semakin mengerti kenapa Abraham disebut Tuhan sebagai sahabat. Karena kualitas hatinya di hadapan Tuhan. Demikian juga dengan Daud. Kenapa dia berkenan? Selama ini saya bagikan bahwa dia melakukan kehendak Allah. Dia melakukan perintah Tuhan. Ada banyak sekali kan dia merenungkan firman Tuhan. Dia cintakan hukum-hukum Tuhan gitu ya. Ternyata ada hal yang lebih dalam lagi. Ada hal yang lebih dalam lagi yang kita bisa lihat dari kualitas hati seorang Daud. Ketika Tuhan tidak menolong dia nggak berbuat salah, dia seolah ditinggalkan Tuhan ketika di padang. Dia dibiarkan Tuhan dikejar-kejar, dibiarkan Tuhan izinkan dia dikejar-kejar oleh Saul, sekalipun ada ayat firman Tuhan berkata bahwa memang Tuhan tidak izinkan dia jatuh ke dalam tangan Saul. Tapi kan proses kesesakan itu terus berlangsung. Ada mutiara di dalam hatinya yang tersembunyi, yang kita perlu teladani. Ternyata di dalam kesesakan pun, dalam ketakutan, dalam penderitaan batinnya, seolah Tuhan tidak berbuat sesuatu. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menggerutu, tetap percaya kepada Tuhan, dan dia tetap menjaga hatinya. Tadi kan saya katakan, lewat kesesakan hidup,
persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi kesesakan, itu adalah cara sempurna bagi Tuhan untuk melihat hati kita. Jadi kita bisa melihat kualitas hati kita selama ini. Sekalipun kita baca firman, sekalipun kita ber-PPW, sekalipun kita bahkan berpuasa atau melayani, kita bisa lihat kualitas hati kita seperti apa. Apakah kita tetap mengasihi Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, hati kita tetap teguh, kita melakukan firman untuk bersyukur, bersukacita senantiasa, kita bisa lihat kualitas hati kita. Ketika kita Tuhan izinkan melewati padang gurun, dipanaskan di dalam tungku perapian, itu kita bisa lihat kualitas hati kita. Dan kita punya pilihan untuk berbenah atau malah terpuruk. Saya sangat percaya kualitas hati yang seperti itu yang membuat Abraham menjadi sahabat Tuhan. Bukan berarti karena pilihan menjadi orang pilihan bahkan taat itu Tuhan gak proses. Tuhan sampai benar-benar bersihkan, lihat hatinya apakah tetap mengasihi Tuhan, tetap takut akan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Itu terjadi pada Abraham, itu terjadi pada Daud. Kita juga seperti itu. Jangan merasa karena udah melakukan ketaatan kemudian gak diproses. Saya kan sudah berkali-kali bilang, kalau cuma memegahkan diri udah ibadah rutin, entah itu ibadah live streaming atau ibadah onsite seperti yang terjadi sekarang, atau udah melayani Tuhan bahkan udah taat ini dan itu sampai keuangan, itu justru ketaatan tingkat sekolah minggu. Dalam ketaatan sampai persembahan. Ada hal lagi yang lebih tinggi daripada itu semuanya. Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Tetap takut akan Tuhan, tetap percaya, tetap teguh gitu ya. Itu yang nilainya lebih tinggi daripada itu semuanya. Bangsa Israel pun diuji sama Tuhan. Apakah hatinya tetap teguh percaya kepada Tuhan? Salah satunya kan selain ujian kepercayaan di padang gurun adalah Tuhan juga membiarkan bangsa-bangsa di sekitarnya tidak langsung punah semuanya karena Tuhan pengen melihat kesetiaan mereka. Apakah hati mereka berpaut kepada Allah-Allah bangsa lain di sekitar mereka atau tetap berpegang teguh pada Tuhan. Jadi justru penilaian tertinggi itu adalah hati kita. Kelihatan di sini kualitas bangunan rohani yang kita bangun di waktu-waktu yang lampau. Kelihatan di sini pengenalan Tuhan kita seperti apa. Kelihatan di sini baca firman selama ini asal rutinitas atau betul-betul dijadikan dasar daripada kekristenan kita. Pondasinya itu kelihatan. Dan kiranya melalui waktu yang ada, kita cepat bertobat dan memperbaiki diri. Lalui semuanya dengan sikap hati yang benar. Supaya nanti kita keluar dengan hati yang sudah diproses. Sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Lagi-lagi saya katakan, pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, entah lewat permasalahan hidup dengan berbagai area, itu akan memurnikan hati kita, menguji hati kita. Tetap percaya nggak dengan janji firman Tuhan? Tetap teguh nggak imannya? Dan seperti pesan oknum hamba Tuhan yang saya bagikan pada rekomendasi video,
Mereka yang hanya pemenang saja yang diselamatkan. Menang terhadap dosa, menang terhadap ketidaksetiaan, menang terhadap inkonsistensi, menang terhadap pergumulan, kedagingan, terhadap ketidakpercayaan. Itu yang terus melalui, mereka yang melalui dengan baik, itulah yang Tuhan akan pilih. Jadi jangan hanya karena persoalan hidup kemudian kehilangan semangat gitu ya. Saya hanya uh, memperingatkan kita, memotivasi kita. Semua pilihan ada di dalam hati kita karena kualitas hati kita itulah yang menentukan. Saya bertekad untuk melakukan yang terbaik sekalipun gak selalu sempurna. Ketika melewati padang gurun, persoalan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Ketika kemarin saya sudah bersaksi, tapi memang ada juga pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dan saya tahu itu semuanya mendatangkan kebaikan. Saya tidak bermaksud memegahkan diri tapi mau bersaksi bahwa saya punya kapasitas iman sekarang itu jauh lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Punya sikap hati yang saya tahu lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Saya lebih bergantung kepada Tuhan, imannya semakin dibangkitkan, lebih dekat kepada Tuhan. Tidak berada dalam comfort zone. Saya nikmati hasilnya dan saya melihat uh, karya Tuhan di dalam hidup saya. Selama ini saya uh, uh, berpuasa itu lebih pada intermittent fasting ya, gak yang puasa total atau dry fasting. Dengan adanya pergumulan, di dalam hati saya berkata bahwa saya harus uh, 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 mantapkan lagi puasanya gitu ya. Itu kan menunjukkan kesungguhan hati, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadi sekarang berselang sehari saya puasa total. Itu adalah akibat baik daripada pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Makanya saya sangat uh, salut dengan para sahabat setia yang tetap puasa total gitu ya, yang tetap dalam hari-harinya atau dalam mingguannya punya puasa total gitu. Kemarin uh, ini saya rekaman hari Kamis pagi gitu ya, berarti hari Rabu kemarin saya jadwal puasa total. Saya keluar rumah dan itu cuacanya sangat panas gitu. Saya rasakan betapa lelah dan hausnya. Tapi saya bertahan, saya menunjukkan bahwa kesungguhan hati saya kepada Tuhan, menunjukkan kesungguhan dan kerendahan hati saya untuk pertolongan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, mencari Tuhan. Dan karena udah terbiasa dengan intermittent fasting, yang minum air putih, bahkan kopi tanpa gula pada pagi hari, itu perlu adaptasi lagi. Tapi itu nggak berlangsung lama. Sebab selama ini dengan minum air putih atau kopi pahit itu kan sudah cukup memberikan kenyamanan buat saya gitu ya. Ketika betul-betul puasa total, dry fasting, itu kan tubuh bereaksi. Saya berjuang untuk lewat tengah hari sampai sore gitu ya. Dan saya mau katakan, saya rasakan sukacitanya. Saya rasakan kekuatannya. Kekuatan supranatural. Kekuatan ilahi yang berasal daripada Tuhan. Dan itu
membuat roh saya tetap menyala-nyala. Jadi saya mau katakan kepada kita, kalau mau tetap kuat di dalam Tuhan, tingkatkan dan perbaiki ibadahnya, termasuk puasanya. Saya hanya bersaksi dan memberikan teladan. Saya bersaksi tentang manfaatnya. Baik untuk kesehatan, terutama kekuatan spiritual saya. Saya berselang hari seperti itu, puasa total, intermittent fasting. Karena saya sudah komitmen gitu ya. Ambil puasa. Memang sangat tidak mengenakan bagi daging. Tapi itu berkenan di hadapan Tuhan. Saya bagikan di akun pribadi saya kan, dikatakan bahwa ketika kita berbahasa roh, kan sekalipun kita tidak mengerti artinya, selain kita membangun roh kita, kita mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Bapa. Dan dikatakan ketika kita berbahasa roh, kita mengambil sesuatu di alam roh ke dalam dunia nyata, ke dalam dunia natural. Jadi selain akhirnya lewat pergumulan hidup, saya terdorong untuk merenungkan firman lebih banyak, lalu termasuk juga berpuasa sih. Saya tahu bahwa saya harus menunjukkan kepada Tuhan sikap merendahkan diri lewat ada puasa total gitu. Memang untuk kesehatan sih, karena ini kan untuk jangka panjang gitu ya, bukan bukan dalam beberapa hari gitu ya, tapi dalam sepanjang hidup saya. Maka saya nggak lakukan dry fasting setiap hari gitu. Itu juga dorongan dalam hati saya untuk menunjukkan kesungguhan hati saya merendahkan diri, mengambil waktu bukan cuma untuk merenungkan firman dan pronounce memperkatakannya di pagi hari. Jadi saya harus membangun atmosfer di pagi hari dengan faith confession, pengakuan iman. Saya perkatakan janji-janji firman Tuhan. Tetapi juga berpuasa lebih sungguh lagi. Dalam kesaksian ibu yang saya katakan tadi, dikatakan bahwa semua itu harus harus terjadi lewat doa. Jadi kalau mau masuk dalam spiritual realm, masuk dalam kerohanian, itu harus lewat doa. Saya juga ikuti caranya yang baru. Dia bilang dia ketika menantikan Tuhan untuk menenangkan pikirannya, dia dengarkan instrumen lagu-lagu rohani yang dia suka, dan itu mengantarkannya pada pertemuan Bapa di surga. Dia katakan, Roh Kudus, setiap kali saya mau masuk ketemu dengan Tuhan, itu melewati jembatan. Dan Roh Kudus kasih tahu saya bahwa jembatan itu menggambarkan jembatan antara uh, 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 natural uh, realm dengan spiritual realm. Dunia natural nyata dengan dunia roh. Jadi dia harus betul-betul bisa menenangkan pikirannya, menghilangkan semua yang distract, yang mengacaukan, mengganggu pikirannya, tenang, masuk, melangkah, baru masuk ke dunia roh. Baru dia ketemu dengan Tuhan. Saya juga selain memuji Tuhan dengan gitar, memang lebih husuk rasanya ketika kita mendengarkan. Saya suka sekali dengan alat musik piano gitu. Saya cari di YouTube dan saya dengarkan di handphone yang berbeda supaya nggak ada gangguan gitu ya. Saya dengarkan musik ini tenang dan fokus pada Tuhan. Tuhan itu di alam roh dan kita harus sampai masuk ke sana supaya kita bisa dapatkan ketenangan batin. Ketenangan batin dan juga uh, masuk dunianya Tuhan karena Allah itu roh. Itu yang saya lakukan. Merenungkan firman lebih banyak, memperkatakannya, berpuasa lebih lagi, dan juga menantikan Tuhan dengan mendengarkan lagu-lagu instrumen yang tenang, lalu berdiam diri di hadirat Tuhan.
Kalau kita berdoa dengan membawa beban pikiran kita, kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam dunia roh. Sekalipun uh, tidak sekalipun uh, roh kita nggak dibawa ke penglihatan surga ya. Tapi maksudnya untuk sampai kepada alam roh di mana Tuhan berdiam, itu kita nggak bakalan bisa kalau kita membawa beban pikiran kita. Pikiran kita dikacaukan, nggak bisa. Nanti suatu saat saya akan bagikan video itu supaya banyak dengarkan kesaksiannya. Kita harus bisa mengosongkan pikiran kita dan tenang, hanya menantikan Tuhan. Baru kita dibawa, berpindah dari dunia nyata kepada dunia roh. Jadi kalau pikiran kita masih bekerja, nggak bisa menenangkan diri, nggak akan masuk ke alam roh di mana Tuhan ada. Maka tak heran berdoa lama-lama tapi kekuatannya nggak diperbarui. Kok kayaknya damai sejahteranya tidak diperbarui. Kenapa? Karena nggak masuk ke dalam spiritual realm, nggak masuk ke dunia roh. Itu yang saya kerjakan. Sambil saya merasakan keprihatinan saya kepada kita yang selalu fokus pada masalah. Di dalam roh saya malah semakin ngerti hati setiap orang yang saya layani. Prihatin gitu ya. Berdoanya sudah tidak lagi ada gairahnya. Ada cuma rutinitas, menjadi lemah, fokusnya masalah terus gitu. Gak lagi bersyukur, kehilangan semangat. Sementara saya terus diperbaharui dengan tadi berpuasa lebih khusyuk lagi, yang berselang satu hari ada dry fasting, ada yang intermittent fasting. Memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya, berdiam diri lebih banyak, itu menjadi kekuatan saya. Saya berbagi sharing ini, lagi-lagi saya katakan, bukan karena kewajiban melayani, tapi aliran hidup yang saya dapatkan dari persekutuan saya dengan Tuhan, itu yang mendorong saya untuk selalu memberikan motivasi lewat video-video. Saya mendorong para sahabat dan juga saudara untuk menghafalkan modul, tapi cuek, ada yang cuek kan. Dan saya katakan lagi, saya udah saksikan kok kesombongan, kekerasan hati orang ini membuat malapetaka bagi kerohaniannya sendiri. Orang-orang di antara kita yang punya kerendahan hati untuk mengikuti tuntunan, menghafalkan firman Tuhan, memperkatakannya, itu berbeda. Saya tahu di alam roh. Jadi berubahlah dari kesombongan yang merugikan diri kita sendiri. Saya katakan berbahasa roh, membangkitkan roh. Tapi apa? Kalah terhadap kelemahannya. Bukankah hanya pemenang yang nanti berkenan kepada Tuhan? Kalah terhadap kelemahannya, gak mau membangkitkan bahasa rohnya gitu. Padahal itu kan ada dalam firman Tuhan. Saya nggak pernah tinggalkan itu, nggak pernah tinggalkan puasa saya, nggak pernah tinggalkan merenungkan firman, memperkatakannya, berbahasa roh, berdiam diri di hadirat Tuhan. Dan terus saya diperbaharui kekuatannya oleh Tuhan. Makanya saya bilang, Tuhan itu tidak berubah sekalipun dunia berubah. Musim akan berganti, tapi Tuhan nggak pernah berubah dengan janji-janjinya juga. Saya bahkan diizinkan oleh Tuhan gitu ya, saya bergumul untuk sesuatu gitu ya. Sesuatu yang Tuhan kontrol, yaitu cuaca. Saya berdoa untuk cuaca yang baik untuk ketika saya ada dalam pergumulan gitu ya. Malah minggu yang lalu itu hujan. Saya nggak tahu di daerah para sahabat juga seperti itu, tapi hujan, bahkan tergolong hujan badai yang bukan cuma pagi, sore, malam juga, sampai mengganggu uh, 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 sesuatu yang sedang saya pergumulkan gitu ya. Nah, tapi saya tetap percaya kepada Tuhan. Itulah kenapa saya katakan tadi, justru lewat itu iman saya di-upgrade.
Saya tetap berdoa, saya tetap percaya kepada Tuhan, dan saya nggak bersungut-sungut. Memang saya katakan, "Nah udah Tuhan, saya capek, saya lemah," tapi saya tetap berdoa. Justru lewat area-area yang terlalu penting buat kita gitu ya, entah apa itu pergumulan hidup kita, Tuhan seolah nggak berkarya. Karena Tuhan mau lihat keteguhan hati kita, sikap hati kita kepada Dia. Sehelai rambut kita Tuhan tidak akan izinkan terjadi kalau Tuhan tidak akan terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkan. Apalagi perkara besar. Itu Tuhan tahu. Tapi Tuhan sengaja berbuat seperti itu. Bukan karena Dia jahat. Tapi Tuhan pengen lihat hati kita. Tetap punya sikap hati untuk menjaga hatinya kepada Tuhan. Tetap percaya apa tidak. Tetap berharap apa enggak. Apa malah lebih buruk lagi menggerutu kepada Tuhan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mampukan saya untuk melewati itu walaupun tidak sempurna. Dan saya uh, bisa bertahan saat ini. Semua karena kekuatan Tuhan. Jadi kalau mau melewati masa-masa sukar, itu nggak ada cara lain selain mengejar Tuhan lebih lagi. Memperkatakan firman Tuhan, membangkitkan iman, entah dengan berbahasa roh. Menantikan Tuhan lebih lagi. Betul-betul mengosongkan pikirannya, berfokus hanya kepada Tuhan, menantikan Tuhan, masuk ke dalam dunia roh. Kalau tidak cepat-cepat berbenah diri, nanti akan semakin sukar kerohaniannya dan bisa-bisa tidak ditemukan iman, tidak ditemukan kasih mula-mula, dan undur dari semuanya. Yang rugi siapa? Pelayanan ini, Tuhan, semata-mata adalah diri kita sendiri dan orang-orang yang kita kasihi. Kenapa? Karena kita tidak lagi kuat berdoa bak, uh, untuk diri kita sendiri, termasuk orang-orang yang kita perjuangkan. Makanya selalu ada firman Tuhan katakan, carilah Tuhan. Carilah kekuatannya selalu. Perbaiki sikap hatinya. Masih bersyukur diberikan waktu untuk mendengarkan peringatan. Jangan keraskan hati. Sikap kita dalam pelayanan ini terhadap tuntunan itu akan merugikan kita sendiri. Kalau kita nggak mau tahu. Tetap fokus kepada Tuhan. Itu akan menggetarkan hati Tuhan untuk memberikan kita jalan keluar. Saya sebetulnya banyak sekali yang dibagikan gitu ya. Tadi udah bagi rema, udah bagi kesaksian hidup saya. Ada juga teladan Daud sebetulnya saya sudah catat untuk dijadikan rema gitu ya. Tapi mengingat waktu, nanti saya akan bagikan pada uh, uh, video berbagi rema aja gitu ya. Kalau sekarang lebih pada motivasi. Jadi bangkit. Perbaiki sikap hidupnya. Kasihan kalau nanti sampai kehilangan keselamatan. Ini waktunya justru kita manfaatkan dengan baik. Tuhan proses hidup kita. Kita menguji keteguhan hati kita. Kekuatan iman kita kepada Tuhan. Dan saya peringatkan orang-orang yang dengan tanpa rasa bersalahnya gitu ya. Gak mau tahu dengan tuntunan. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Diri sahabat dan juga saudara sendiri. Beda yang tetap memiliki kerendahan hati untuk dituntun itu beda kualitasnya. Kalau sudah kehilangan kasih gairah kepada Tuhan, itu akan sulit untuk dibangun kembali. Dan sebagai penutup daripada
sharing motivasi kali ini, saya perlu jelaskan kepada kita. Jadi kemarin kan ada dikeluarkan 2 orang dari MTRC Beginner Med yang sudah 6 bulanan tidak melakukan LPAR-nya gitu ya. Saya punya rahasia di dalam hati terhadap kita semuanya. Saya tahu, oh memang kalau saudara ini belum memiliki kesungguhan hati, pikirannya masih belum dibukakan gitu ya. Kita taruh mereka di TRC. Jadi sama seperti pelayanan gereja lokal yang ada tingkatannya ya, tingkatan yang boleh dikatakan itu sebagai pelayan, pengerja, aktivis, dan juga jemaat biasa gitu ya. Demikian juga di dalam pelayanan ini. Harapannya semua All MTRC Advance itu sudah diubahkan pikirannya menjadi teladan gitu. Nah, berkomitmen melakukan PAR. Saya juga evaluasi apakah ini terlalu memberatkan apa enggak. Dan saya tetap yakin bahwa kalau sekedar membuatkan laporan, cuman edit gitu tiap bulan, laporannya itu nggak memberatkan. Asal kita punya hati. Kita juga biasa di sosial media gitu ya. Sampai sekarang saya yakin LPAR itu harus dan itu sesuatu yang mudah dikerjakan. Kalau kita melakukannya pasti nggak sukar untuk memberikan itu. Jadi itu standar TRC gitu ya. Kiranya juga menjadi peringatan kepada MTRC Advance untuk tetap konsisten melakukannya. Kalau enggak, mungkin juga akan ada evaluasi dan kalau memang udah nggak jadi teladan, akan dipindah juga ke TRC gitu. Sebetulnya pertimbangan berat saya kenapa nggak semudah MTRC Advance dipindahkan ke TRC gitu ya. Lebih saya mempertimbangkan banyak tentang MTRC Advance gitu ya. Karena kita ini udah lama bersama-sama. Udah terdapat kedekatan batin gitu ya. Tapi kalau memang saya yakin nanti kalau misalnya ada di antara para sahabat udah nggak lagi setia, nggak lagi berkomitmen melakukan tuntunan TRC, mungkin juga akan dipindahkan saja ke TRC karena udah nggak jadi teladan. Karena di TRC juga mungkin seratusan sekarang ya. Jadi kalau kita yang di grup WA semuanya MTRC Advance, Big Internet, TRC dan juga sharing grup itu 200-an. Yang tadi saya katakan dikategorikan sebagai pelayan, uh, 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 pengerja, aktivis dan juga jemaat ya mungkin kita ini adalah ada dalam lingkungan itu. Jadi kalau katakan seorang yang sudah ditetapkan sebagai teladan tapi udah berubah sikap, mungkin juga nanti akan ada koreksi untuk MTRC Advance. Di MTRC Advance itu at least saya udah rasa dia sudah mengalami perubahan hidup. Baru dipertahankan di dalam komunitas yang kita sudah bersama-sama bertahun-tahun. Kalau di MTRC Advance, bikin internet saya lebih mudah karena belum terlalu terikat batin gitu ya. Ya udahlah dikasih ke TRC karena harus dijaga kualitas pelayanan ini. Itu yang membedakan kita dengan kekristenan kita yang lama. Nggak susah kok untuk bikin LPAR, kan tinggal copas, ada formatnya sendiri, tinggal edit, paling cuma beberapa menit, lalu di post. Nggak harus juga tiap minggu, bisa sekali 2 minggu, nggak masalah gitu. Itu bukan suatu pekerjaan yang berat. Juga tentang laporan doa, itu juga nggak berat. Kan saya kalau buat ke laporan doa mingguan, tinggal copas laporan para sahabat yang di atasnya, taruh di laporan saya pribadi gitu. Kalau dulu kami masih harus berbagi rema di Elpar. Sekarang pun udah disederhanakan, akhirnya nggak perlu berbagi rema di Elpar. Kita buat justru hari yang khusus untuk itu. Jadi ringan sebetulnya. Asal kita mau memiliki kerendahan hati melakukannya. Saya bahkan katakan di sini untuk MTRC Advance yang
selama ini memberikan laporan hafalan. Saya salut dengan Bu Ayu yang terus setia update laporannya tiap bulan ya. Saya pribadi nggak nggak lakukan itu, tapi tadi saya katakan bukan berarti nggak hafal modul, nggak nggak hafal firman Tuhan, merenungkannya tetap lakukan. Tapi dengan kesibukan yang ada, belum sempat untuk melakukannya gitu ya, melakukan laporan. Tapi tetap kita lakukan untuk All MTRC Advance, tapi nggak ada keharusan untuk tiap bulan. Tapi kalau memang kayak saya ada waktu, saya akan sempatkan untuk menjadi motivasi aja. Bahwa kita terus bersemangat merenungkan firman Tuhan, nggak ditargetkan supaya nggak melelahkan. Karena saya juga kan bilang tadi evaluasi gitu ya. Dari dulu kita kayak Elpar, di dalam Elpar juga ada Rema, akhirnya Rema ditaruh aja pada hari khusus, akhirnya kita memudahkan buat laporan. Laporan doa juga sesederhana itu, nggak ada berubah kata-katanya, tinggal copas kita yang biasa di media sosial itu nggak akan mengganggu asal kita mau. Itu masih boleh, karena meringankan. Nah, kita yang terus berkomitmen untuk hafalkan modul, itu juga sudah menjadi pertanda buat saya bahwa tetap berkomitmen ikutin tuntunan TRC. Makanya saya bilang, kalau memang nanti dalam perjalanannya MTRC Advance nggak memiliki kerendahan hati atau berubah setia dari tuntunan ini, saya minta maaf dari jauh-jauh hari. Saya katakan mungkin juga nanti akan ditaruh aja di TRC, gabung dengan mereka yang baru dijangkau. Karena dalam benak saya MTRC Advance itu adalah teladan. Ya, jadi sambil saya terus mendoakan, mempertimbangkannya, kiranya menjadi peringatan buat kita semuanya. Kenapa orang yang tidak memberikan Elpar dan juga ya Elpar tidak digabungkan di MTRC Advance dan juga Beginner Med? Karena apa? Saya melihat gini, laporan yang sederhana saja, tanggung jawab yang kecil aja dia nggak bisa lakukan. Bagaimana orang ini akan berkomitmen untuk mendoakan pokok-pokok doa? Itu kan lebih sukar lagi dilakukan, komitmen untuk mendoakan orang. Nah, saya nggak mau ada orang-orang yang merusak atmosfer ada di dalam kelompok MTRC Beginner Med, terlebih MTRC Advance. Makanya saya taruh aja di TRC, bukan berarti buang mereka. Kita pun bahkan di MTRC Elpar WA tetap ada doa khusus kan untuk MTRC. Nah, untuk saudara yang ada di TRC dan juga di sharing group, kita tetap doakan mereka. Tapi ruginya adalah harus ada konsekuensi. Kalau nggak berkomitmen untuk melakukan Elpar, dia nggak ada dalam daftar doa rutin kita. Tapi ya kita doakan mereka secara umum, dan kalau ada di antara kita yang ya mungkin para pendoa syafaat yang udah tahu, oh ini pernah ada dalam daftar kita, kalau masih terbeban untuk doakan mereka pribadi, ya silahkan, gak ada larangan gitu. Tapi nggak ada namanya di dalam doa rutin. Karena apa? Kita mau berdoa bersama-sama, kita juga harus mengambil bagian, berkomitmen gitu. Demikian juga dengan orang yang punya pergumulan gitu ya, dihapus pokok doanya dari pendoa syafaat. Karena apa? Kita punya fokus untuk doakan mereka yang setia, termasuk pergumulan doa keluarga mereka. Jadi merugi sebetulnya. Sudah merugi secara kerohanian, dia nggak terus dipacu, dia juga kita anggap bukan orang yang setia gitu loh. Kita hanya bersepakat dengan mereka yang juga bersepakat berdoa. Nah, kiranya menjadi peringatan untuk kita juga, untuk tetap setia sampai akhir. Nah, kiranya sharing motivasi ini bisa memotivasi kita yang hatinya sudah mulai dingin, dan menjadi peringatan buat kita tentang standar pelayanan TRC. Butuh firman Tuhan untuk membangun kerohanian kita. Butuh komitmen untuk berdoa. Tadi saya katakan, udah bersaksi kan, saya menjadi kuat sekarang. Itu semua karena aktivitas rohani yang saya lakukan.
Firman Tuhan berkata, orang hanya berubah kelakuannya kalau dia bergaul dengan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Jadi kalau seseorang tidak berkomitmen untuk membaca firman Tuhan, bagaimana dia bisa akan berubah? Saya nggak yakin itu. Kiranya menjadi peringatan buat kita. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing motivasi kali ini. Berharap kita semua cepat-cepat mengoreksi diri. Sebab yang ada adalah kerugian demi kerugian kalau kita tidak mau bangkit. Kita bahkan bisa undur dari apa yang sudah kita lakukan. Dan firman Tuhan berkata, orang kalau undur, Tuhan tidak berkenan kepadanya. Gitu ya. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.